5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 8 nih, peristiwa alam, subtema 2, kemarau, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, mari bermain membuat kalimat. Matahari bersinar terang pada musim kemarau. Lani dan teman-teman bermain bersama. Mereka membuat kalimat ajakan dari sebuah kata. Menyebut katanya lalu menggunakannya dalam sebuah kalimat. Adik-adik tentunya masih ingat ya kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu berisi kata atau ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, dalam permainan ini misalnya nih, buatlah kalimat ajakan dari kata air. Nah, contohnya misalnya Benny menjawab, "Saya tahu kalimatnya. Ayo kita bermain air." Nah, di sini harus ada kata air, tapi kalimatnya itu berupa kalimat ajakan. Lalu Udin menjawab juga, "Kalimatku, mari menjaga sumber air bersih." Itu tadi adik-adik cara membuat kalimat ajakan dalam permainan. Nah, adik-adik yang hebat, senangnya bermain bersama teman. Coba ajak temanmu bermain bersama ya adik-adik. Lani dan teman-teman bermain lagi. Mereka membuat kalimat ajakan dari sebuah gambar. Contohnya nih, di sini ada sebuah gambar adik-adik. Buatlah kalimat ajakan dari gambar ini. Nah, di sini ya ada 3 orang anak laki-laki yang sedang menari. Bagaimana ya kalimat ajakannya? Misalnya nih contohnya, "Ayo kita belajar menari." Atau "Mari kita menari bersama-sama." Seperti itu ya adik-adik contohnya. Nah, bisakah adik-adik melakukannya? Membuat kalimat ajakan dari sebuah kata nih. Membuat kalimat ajakan dari sebuah gambar juga. Nah, lakukan bersama dengan temanmu ya. Kalian bisa melakukannya secara bergantian. Adik-adik yang hebat, setelah bermain kata, Siti pun bercerita. Kemarin Siti dan Dayu bermain menimbang benda. Mereka menimbang menggunakan alat ukur tidak baku. Mereka menggunakan penggaris dan gantungan baju. Mereka melakukan seperti yang digambarkan oleh Benny. Nah, adik-adik pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal timbangan ya. Dari timbangan yang tidak baku menggunakan penggaris dan gantungan baju seperti ini. Dayu menimbang benda dengan penggaris. Ini hasil timbangannya adik-adik. Nah, ini adalah hasil timbangannya. Bola bekel beratnya itu 6 butir kelereng. Lalu gantungan kunci ada 2 butir kelereng. Dan penghapus ada 1 butir kelereng. Nah, ayo perhatikan tabel hasil timbanganku. Dapatkah kamu menjawab pertanyaanku? Nah, di sini ada beberapa pertanyaan adik-adik. Yang pertama, benda manakah yang paling berat adik-adik? Apakah bola bekel atau gantungan kunci atau penghapus? Otomatis benda yang paling berat adalah dengan jumlah kelereng yang paling banyak. Nah, di sini benda yang paling berat adalah bola bekel. Lalu adik-adik, benda manakah yang paling ringan? Ya, benda yang paling ringan adalah penghapus karena di sini hasil timbangannya hanya 1 butir kelereng. Berikutnya,
Urutkan benda dari yang paling ringan adik-adik. Nah, yang paling ringan tentunya penghapus, lalu gantungan kunci, dan yang paling berat adalah bola bekel. Pertanyaan berikutnya adik-adik, urutkan benda dari yang paling berat. Nah, yang paling berat adalah bola bekel, gantungan kunci, dan yang terakhir adalah penghapus. Itu ya adik-adik ya. Sekarang Siti itu menimbang benda dengan gantungan baju. Inilah hasil timbangannya adik-adik. Ya, Siti itu menimbang boneka. Ternyata berat boneka itu 10 butir kelereng. Lalu sebuah sendal ada 9 butir kelereng. Dan buku cerita ada 7 butir kelereng. Ini hasil timbanganku. Dapatkah kamu menjawab pertanyaannya? Nah, di sini ada pertanyaan lagi adik-adik. Benda manakah yang paling berat dari ketiga benda ini? Ya, benda yang paling berat adalah boneka karena 10 butir kelereng adik-adik. Lalu adik-adik, benda manakah yang paling ringan? Ya, yang paling ringan adalah buku cerita. Lalu adik-adik coba urutkan benda dari yang paling ringan. Nah, yang paling ringan berarti ini adalah buku cerita dulu karena 7 butir kelereng, lalu sebuah sandal, lalu boneka. Nah, sekarang urutkan nih dari benda yang paling berat. Kalau dari benda yang paling berat ada boneka, lalu sebuah sandal, dan buku cerita. Adik-adik yang hebat, sekarang bandingkan nih hasil timbangan Siti dan Dayu adik-adik. Nah, ini ya sudah Kak Citra gabungkan hasil timbangan Siti dan Dayu. Yang atas ini punya Dayu, yang bawah punya Siti. Nah, benda manakah yang paling berat dari keenam benda ini adik-adik? Ya, kita lihat hasil timbangan yang paling banyak adik-adik. Nah, di sini yang paling berat adalah boneka ya. Lalu adik-adik, benda manakah yang paling ringan? Nah, di antara semuanya ini benda mana yang paling ringan adik-adik? Ya, yang paling ringan adalah penghapus. Lalu adik-adik urutkan nih benda dari yang paling ringan. Berarti yang paling ringan tadi kan penghapus. Setelah penghapus apa? Ya, gantungan kunci. Setelah gantungan kunci, bola bekel. Setelah bola bekel ada buku cerita, sebuah sandal, lalu boneka ini yang paling berat. Berikutnya adik-adik coba urutkan benda dari yang paling berat. Kalau yang paling berat jelas nih pasti boneka dulu. Lalu sebuah sandal, buku cerita, bola bekel, gantungan kunci, lalu yang terakhir adalah penghapus. Nah, kita sudah bisa belajar mengurutkan ya, mengurutkan benda dari yang paling ringan dan yang paling berat. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.